Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihurmati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aghithna waqdi hawaijana. Nahmaduka ya Allah bihamdi syakirin nusallimu ala sayyidil mursalin. Allahumma antas salam sallimna wal muslimin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah. Pagi yang penuh berkah ini semoga mengantarkan kita husnul khotimah. Kita seringkali dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan, fungsi atau gengsi. Menjadi mudah hidup kita ini kalau orientasi kita ini adalah fungsi. Tapi ribet, ruwet, dan berat kalau sudah bergeser ke gengsi. Pakaian misalnya, kalau kemudian orientasinya fungsi, itu kan kata Al-Quran lituhsinakum min ba'sikum, melindungi pemakai itu dari bahaya, dari sesuatu yang membuat dia sakit. Misalnya kalau naik motor malam nggak pakai jaket, jaket itu fungsinya lituhsinakum min ba'sikum. Yang kedua, pakaian itu fungsinya yuwari sawatikum, menutup area yang tidak patut dilihat oleh publik, namanya ngaurat. Dan yang ketiga, warisa, memiliki unsur kepantasan dengan situasi. Jadi kalau kita ngaji pakai full dress, kalau nggak full dress kan nggak pantas. Nah, bicara fungsi pakaian dengan cara yang demikian murah, Pak. Murah, 100.000 cukup. Tapi kalau pakaian itu digeser bukan hanya lituhsinakum bla 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 bla, ke gengsi, unlimited, nggak terbatas harganya, Pak. Satu kali belanja bisa 10 juta, bisa 20 juta. Kendaraan yang kita pakai, kalau bicara fungsi itu kan majreha wa mursaha, bisa mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Honda Beat itu cukup. Naik kelas sedikit ya Nimek apa-apa itu ya. Apa-apa itu, Nmax apa namanya itu. Yang berat itu kalau sudah bergeser ke gengsi harus moke Harley Davidson, Pak. 500 juta, Pak. Kayak ngarit gak kena itu. Abot. Rumah juga demikian. Kita punya rumah ini kalau orientasinya fungsi, murah. Pertama, rumah itu bisa mendatangkan rizki. Warzuk alahu minat samarat. Kita cari rumah yang strategis, dekat tengah tempat kerja. Itu namanya warzuk alahu minat samarat. Makanya kalau di kota-kota besar karena tanah itu terbatas, bikin rumah vertikal, apartemen. Supaya apa? Dekat dengan tempat kerja. Itu namanya warzuk alahu minat samarat. Ada ruko, rumah, gandeng toko. Kan nggak mungkin kita punya rumah di tengah hutan, jauh dari akses pasar. Menjadi berat kalau orang punya rumah orientasinya gengsi. Kamare 30, plafone akuarium, semua pintu pakai gesek, naik turun pakai lift,
demikian, Pak. Orientasinya fungsi 10.000, geprek itu cukup. Bahkan kalau nasi tempong cuma 6.000. Menjadi berat ketika makan pun juga bergeser ke gengsi. Yang view-nya harus pegunungan. Isok mangan nguasi Gunung Semeru meledos. Yang view-nya harus laut. Hingga bisa bercanda dengan Nyi Roro Kidul. Kan itu yang mahal, Pak. View-view itu yang mahal. Satu porsi bisa 200.000, Pak. Nah, dalam Al-Kahfi ayat 46 kita dididik oleh Allah untuk bagaimana kita memperlakukan atribut-atribut gengsi, atribut-atribut yang memberikan kebanggaan kita ini secara benar. Manusia itu yang dicari dan dibanggakan di muka bumi ini karena dua. Pertama properti, yang kedua dinasti, Pak. Al-malu wal banuna. Itu kan al-malu properti. Banun itu dinasti. Siapa yang gak kepengen punya duit? Siapa yang gak pengen punya rumah? Siapa yang gak kepengen punya aset-aset? Siapa yang gak kepengen punya? Semua kepengen kok. Saya juga kepengen. Karena memang itu dikatakan zinatul hayatid dunya. Melekat. Kalau ada orang bilang saya nggak butuh harta, saya kira ini dia turunannya malaikat, Pak. Yang lahir ke bumi, kira-kira begitu. Selama dia disebut manusia, maka al-malu, properti, wal banuna, dinasti, itu disebut zinatul hayatid dunya. Kebanggaan. Coba kita mengenal istilah flexing. Flexing itu kan suka pamer, Pak. Selfie-selfie di rumah yang bergaya arsitektur Spanyol, kan begitu, separuh nyolong. Yang gaya-gaya klasik, flexing. Pakai mobil Lamborghini, kemarin tuh ada yang 20 miliar tabrakan Yoringsek. Kita senang begitu, itu senang. Dan itu sudah dicontohkan oleh Al-Quran dengan tokoh yang namanya Qarun. Qarun itu senang, mana-mana itu flexing. Jadi kalau ada orang flexing, oh pancen genetikanya DNA Qarun dia itu, Pak. Jadi kita nggak usah kaget, dulu sudah ada tokoh flexing itu ada. Bahwa kemudian kita tidak flexing, itu hanya kemampuan kita untuk pertama pancen gak ono sing dipamerno, itu aja, Pak. Gak ono pancen. Yang kedua pancen kita mampu meredam. Cek gak diarani wong sugih iki ya apa? Saya pernah tanya pada seorang teman yang pengusaha sukses. Pengusaha areng, Pak, di Banyuwangi. Rumahnya biasa, mobilnya pickup, padahal eksportir dia. Saya tanya, loh Pak, sampean kok gak koyo tonggo-tonggo sampai omahe sing nang gene klaster iku sing regane saem-saeman itu? Anu Pak, aku kira omah apik, akeh sing teko njaluk sumbangan gitu loh, Pak. Numpak motor pickup kan gak ono sing njaluk sumbangan, Pak. Jadi artinya apa? Keinginan kita untuk pamer itu manusiawi, nggak salah. Saya juga kepingin pamer itu pengen. Cuma gak ono sing tak pamerno lho, gak ono. Tapi itu melekat memang. Jadi kalau ada orang punya harta dipamerkan, kita nggak usah komentar. Ya memang itu bawaan dari lahir, include gitu loh, Pak. Include. Saya pernah tanya sama seorang putra mantan Bupati Banyuwangi yang dulu rumahnya ya sampai sekarang 0,5 hektar gede gitu. Awakmu kok gak manggon nang omahmu? Anu Pak, keselek nyapu.
Ya memang orang itu melekat, Pak. Al-malu wal banun. Banun itu dinasti. Orang itu mempertahankan dinasti itu sampai berani mengubah konstitusi loh, Pak. Gak nyinggung, gak usah gak nyinggung, Pak. Itu di Singapura sana. Kenapa? Demi dinasti, Pak. Ya apa carane anakku dadi? Loh, peraturannya gak oleh. Wes urusan peraturan belakangan. Obah wes. Karena ada paman Sam. Itu demi dinasti kok, Pak. Dan itu wajar. Kita juga nggak boleh. Kak Maido itu nggak boleh. Itu bawaan. Lek ono wong tuwa ngrenahno anak sampai apapun yang terjadi, ojo maido. Yo pancen ngono iku gawan bayi, Pak. Menungso gawanane ngono iku. Sampeyan roh Tolut, Pak. Kasus Tolut ini kan menggambarkan mainstream. Kekosongan kepemimpinan membuat Bani Israel minta kepada Allah supaya diberi raja, pemimpin. Mainstream, waktu itu Bani Israel bilang, pemimpin itu harus punya dua modal. Pertama, dari dinasti, darah biru. Lek gak ono urutan darah biru, ojo sampai. Yang kedua punya duit. Jadi kalau sekarang orang mau jadi pemimpin bagi-bagi duit, nggak usah kaget, itu sudah tradisinya Bani Israel. Lek awake dhewe milu-milu berarti ya sik DNA-nya sama, selesai, Pak. Boikot Israel tapi sik model sama, kan sama itu, Pak. Akhirnya Allah tunjukkan Tolut. Protes Bani Israel. Siapa Tolut itu? Orang marginal, orang pinggiran, gak duit terah darah biru, kok iso dadi pemimpin? Allah jawab, bastotang fil ilmi wal jismi. Tolut jadi pemimpin itu karena dua punya modal, duwe ilmu lan duwe keberanian mengeksekusi. Kendel, Pak. Kan saiki akeh wong duwe ilmu gak kendel, akhirnya ngatok kepada penguasa. Didukunglah gigi palsu, didukunglah kaki palsu, kan begitu, Pak. Karena apa? Nggak punya integritas. Sampai uang palsu itu didukung, Pak. Maaf, nggak nyinggung loh, Pak. Kalau sampean punya pemahaman lain, monggo, itu bebas. Kenapa para intelektual itu begitu taatnya kepada kebohongan-kebohongan? Karena nggak bastotang fil ilmi wal jismi. Intelektual itu objektif loh, Pak. Kalau sudah intelektual nggak objektif, bahaya, Pak. Biasanya intelektual yang nggak objektif itu bastotang fil ilmi bidunil jismi. Maka Tolut dipilih oleh Allah bukan dari garis keturunan dan tidak dari konglomerat oligarki. Karena apa? Karena bastotang fil ilmi wal jismi. Ini relevan dengan kebutuhan manusia modern, Pak. Adik-adik ini kalau kepengen jadi pemimpin orang hebat, gayo konsep kudu duwe ilmu lan pemberani. Itu relevan sekali. Nah, al-malu properti, wal banun dinasti, zinatul hayati dunia, itu semuanya sementara, nggak kekal. Sampean kalau ke Trowulan, sampean pernah melihat peninggalan Majapahit, propertinya Majapahit, dinastinya Majapahit, hilang, Bapak, tertimbun oleh tanah dan sejarah. Kenapa? Karena sementara. Kita pernah melihat pemandangan rumah-rumah megah yang kemudian kosong, tumbuh rumput liar di dalamnya, penghuninya sudah nggak ada, ahli warisnya nggak mau tinggal di situ. Sementara, maka ada onen-onen, dunia sementara, akhirat selamanya, kan begitu. Cuma Allah itu memberi pesan, sesuatu yang bersifat sementara ini
bisa menjadi kekekalan abadi. Wal baqiyatus shalihat. Bagaimana properti dan dinasti yang bisa bersifat sementara itu bisa kekal? Baqiyatus shalihat harus dibeli nilai. Sampean kalau ke Tulungagung itu ada masjid namanya Masjid Al-Fattah. Konon habis 100 miliar masjid itu. Lengkap dengan segala fasilitas. Pertanyaannya, apakah masjid itu dibangun dengan doa? Tidak. Tapi dibangun dengan material, Pak. Semen, besi. Apakah itu gratis dari langit turun kayak air hujan? Tidak, itu dibeli. Siapa yang membeli lalu membangun masjid itu? Namanya Pak Sutrimo. Siapa Pak Sutrimo ini? Orang yang mewakafkan hartanya 100 miliar itu untuk masjid. Dia adalah seorang pengusaha kacang gangsar. Dimulai dari satu kisah hidupnya yang sangat dinamis, buruh kasar di pabrik kacang di daerah Ngunut. Sampai berinisiatif menjadi pengusaha dan menjadi importir kacang terbesar. Sampai kekayaannya melimpah. Nah, kekayaan dia berupa harta benda yang banyak itu supaya memiliki nilai kekekalan al-baqiyatus shalihat. Beliau membangun masjid, maka masjid ini menjadi monumen harta Pak Trimo kekal abadi, Pak. Liwat sampean, oh iki lho dae Pak Trimo. Sampean kalau ke Semarang, dari sini Surabaya, Kudus, Demak, Semarang, itu ada daerah namanya Kaligawe. Ada komplek berapa puluh hektar, berdiri di atasnya perguruan tinggi Unisula, Universitas Islam Sultan Agung. Ada rumah sakitnya, ada pesantrennya, lengkap. Apakah itu dibangun dengan doa? Ya memang berdoa. Tapi kan semua pakai material, Pak. Ada semen, ada besi. Siapa yang beli? Haji Muhammad Sulhan. Pak Sulhan ini pengusaha dari daerah Demak pinggiran sana. Memulai profesi usahanya dari nol. Dia bangkit menjadi pengusaha dan kaya. Nah, kekayaannya ini berupa harta, berupa dinasti, punya nilai kekekalan. Diwakafkanlah tanah itu untuk Unisula. Itu namanya al-baqiyatus sholihat. Sampean tadi masuk ke sini ada kotak amal. Tadi juga ada yang keliling. Dan itu keluar dari dompet jenengan. Maka yang jenengan masukkan ke kotak itu adalah almal yang memiliki nilai kekekalan. Saya pernah Jumatan tuh, Pak. Di samping saya itu orang pakai kaos oblong. Itu pun kelihatannya gambar partai. Mesti gratis, Pak. Sampingnya orang pakai jas, rapih. Begitu kaleng bergerak, pas di depan yang pakai jas, lolos, Pak, nggak berhenti. Nah, pas bergerak di depan pakai kaos oblong tadi, berhenti, lama. Saya ngelirik, kok suwi wong iki. Kotak amale mandek nang dek, tak delok nglebokno tuh 5 lembar abang-abang. 1, 2, kaget. Pakai kaos oblong, hadiah partai, tapi kok 500.000 sedakoe, Pak. Saya heran, begitu bergerak di depan saya pakai sorban, nggih tombo isin 10.000 saya, Pak. Tombo isin, Pak.
Dalam hati saya penasaran, ini orang pakai kaos oblong 500.000. Apa penggaweane rek? Jumat loh, Pak, Jumat. Selesai sholat, saya tanya, Pak, saya lihat tadi sampean kok masukkan uang 500 ribuan. 1, 2, 3, saya, iya Pak. Apa kerjaan Bapak? Saya kuli angkut di pasar, Pak. Loh, kok 500? Ini tadi ada uang jatuh tak masukkan ke sini. Oh alah. Langsung yang pakai jas bilang, oh itu ku duitku, sekadung lebu Pak. Mosok ATM ditarik maneh. Jadi harta anak itu sementara. Tapi ia memiliki nilai kekekalan. Bagaimana harta dan anak memiliki nilai kekekalan? Kan ada namanya hadis pasif income, Pak. Ya, pernah mendengar hadis pasif income? Pasif income itu geduk ya, tengok-tengok sing duwe, tapi yo entuk geduk. Tengok-tengok entuk geduk. Bosnya jalan-jalan, perusahaannya berjalan. Itu namanya hadis pasif income. Contohnya Gojek, Grab, Shopee, itu namanya pasif income, Pak. Yang punya aplikasi digunakan oleh banyak orang, tinggal diem aja dapat 2%, Pak. Kan namanya pasif income. Gojek, Grab, Shopee itu kan meniru hadisnya Nabi, namanya hadis pasif income. Apa hadis pasif income itu? Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Itu hadis pasif income. Manusia itu kalau sudah mati selesai, nggak bergerak. Semua kegiatannya mandek, usahanya mandek, tapi masih ada yang liquid bergerak kayak running tag itu, Pak. Apa yang bergerak kayak running tag? Sodakotin ilamin salasin, sodakotin jariatin. Sampai sudah meninggal, uang yang sampai masukkan ke kaleng tadi bergerak terus sampai hari kiamat. 10.000 bisa menjadi 10 miliar. Kan namanya pasif income toh, Pak. Sampai lo kudu 10.000 lo, isok manak sampai 10 miliar. Bergerak kenapa? Karena uang 10.000 itu masuk ke Masjid Al-Huda, dan Al-Huda dinamis dipakai ibadah. Mislu ajri amilihi. Orang yang bergerak pada satu titik di mana investasinya digunakan untuk publik, dia akan mendapatkan kebaikan sama seperti yang melakukan kebaikan itu. Apa namanya? Pasif income. Sodakotin jariatin, pasif income. Masya Allah, enak kok Pak. Allah itu memberikan reward itu ada 2 jalur, Pak. Ada reward by management, ada reward tanpa manajemen. Tahu krungu sampean, Gus? Ya. Mulai ngaji ya, Gus. Gusti Allah itu ngekei ganjaran, ada yang pakai manajemen, ada yang nggak pakai manajemen. Sampai sholat ganjarannya manajemen, Pak. Dihitung. Lek sholatnya dewean beda ambek jamaah. Lah ngono. Manajemen itu. Apa pahala yang diberikan oleh Allah? Riwet lah bahasanya, riwet ngono lho. Lek pahala itu kan rodok desa, Pak. Wis riwet ngono ya. Apa yang Allah berikan kepada mereka yang tanpa manajemen? 3. Dan semuanya rasa. Berkaitan dengan rasa, Pak. Ibadah rasa iku ibadah yang riwetnya dari Allah, ganjarane tanpa malaikat. Wis gak ada malaikat, gak ada kalkulator. Apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Loh, tanpa manajemen ya, Gus.
Ya, nggak ada pakai manajemen. Pahala orang yang sabar itu adalah bi ghairi hisab, karena hitungane. Los. Tapi sampean kuat nggak sabar? Saiki sampean diuji tukar posisi karo Nabi Nuh. Sampean dadi Nabi Nuh, kuat ndak? Saya ndak kuat. Nabi Nuh iku nabi sing digodho siji bojone. Sampean patung nak masjid, bojo sampean dadi LC ya apa, Bang? Gak kuat. Gak kuat. Itu terjadi pada Nabi Nuh. Tambung. Ojo muni sabar lek gorong kaya Nabi Nuh kita. Wes bojone tambeng, anake Kanan tambeng pisan, kuat sampean. Diceluk ambek polisi, Pak, tolong datang ke polsek. Kenapa? Ini anak bapak terkena narkoba. Ngedek sampean, Pak. Stres, stroke. Campur risin. Wah, aku iki tokoh masyarakat, mosok anakku, waduh, iki lek konangan Deddy Mulyadi rak dilebokno nang barak iki apa iki? Jangan ngomong sabar kita ini kalau belum seperti Nabi Nuh, Pak. Wes bojone tambeng, anake tambeng, ditambah masyarakat itu geleleng, Pak. Waduh, wes ruwet. Lo sampai no Al-Huda ki enak, Pak. Masyarakat welcome, mendukung, mensupport. Gak mah itu zaman Nabi Nuh tipe itu, Pak. Wong nang masjid itu dianggap wong gendeng, ya, Pak. Nabi Nuh sabar. Ojo ngaku sabar, sampean tukar posisi wes, ayo ambek sapa? Makanya jangan ngomong al ulama warasatul anbiya. Kan banyak orang bilang begitu. Ulama itu pewaris Nabi. Ayo Nabi ndi sing dhewe mbon warisi. Wani sampean marisi Nabi Nuh. Ayo. Cok sombong-sombong sampean. Nabi ndi sing sampean warisi? Nabi Ayub wani sampean. Penyakitan, tinggal bojo, bondon teh, bangkrut. Wani sampean. Enteng ujian kita itu enteng, Pak. Paling mlebu kuliah gak duwe duit, njaluk KIP ono. Lah iya gampang ya, Pak. Sik gampang, Pak. Ujian sampean gak gampang. Paling-paling pajak itu PPN 12%. Gampang, Pak. Gorong 50%, Pak, kena Trump. Makanya ibadah yang Allah memberikan pahala tanpa melalui prosedur malaikat, tanpa hitung-hitungan adalah ibadah rasa. Abot ibadah rasa bi ghairi hisab. Ada lagi. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya? Ya, Gus. Rasa kan itu? Rasa. Faman afa, orang yang punya lapang dada, wa aslaha, ndak ada dendam, fa ajruhu, maka urusan riwayat, urusan pahala tidak pakai manajemen, langsung Allah yang ngatur. Urus aku. Lu lapang dada ki abot lho, Pak, abot. Beda pilihan ngono ae lho wis. Wah, kuwi nane jago kae, kalah. Gak wawuh, Pak. Gak wawuh. Faman afa. Gak wawuh. Apalagi beda pilihan politik. Waduh, iso setahun lorone sehat. Abot, Pak. Lapang dada. Ya, rasa lho, Pak, rasa. Ada lagi satu. Ibadah rasa. Tidak pakai manajemen pahalanya. Langsung Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana adzibi. Orang yang berpuasa itu gak ono ukurannya pirang kilo, pirang liter, ping piro, gak ono. Begitu sampai puasa, urusan pahala
wa ana azibi aku dhewe sing ngatur. Gak atik ngelibatkan malaikat-malaikat itu gak ono. Kenapa? Karena ibadah rasa itu ibadah yang paling berat. Kenapa seseorang yang sudah bergelar S3, punya pangkat yang tinggi, duduk di kursi terdakwa pengadilan pidana korupsi? Apa karena bodoh? Tidak, krono gak kuat luwe, Pak. Koruptor itu kenapa sih? Karena gak kuat luwe, hanya itu saja kok. Jadi kalau di Indonesia ini marak korupsi, berarti pendidikan Ramadan belum berhasil. Gak kuat luwe, gak kuat luwe. Abot Pak, luwe abot. Lekur sekedar gak mangan isuk sampai sore gampang Pak. Maksudnya luwe terhadap hal-hal yang bersifat hedon, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat gengsi. Iku sing abot Pak. Tonggone duwe Suzuki R3 panas langsung tuku Innova Zenix loh. Gak kuat luwe itu Pak. Tapi pancen anu Pak, sampean tahu krungu Ronggo Warsito itu zaman edan yen gak edan gak keduman. Itu gak salah Ronggo Warsito itu, gak salah. Karena ayatnya ada fala manasuma dzukirubi fatahna alaihim ababa kulli syai. Lek kepengin entuk apa-apa wis pangkat entuk bondo entuk sugihmu cepet ngedano. Aja eling ambek Gusti Allah, halalkan segala cara sugih sampean Pak. Ngapusi iya, nipu iya, bojo iya, gak masalah. Karena apa? Zaman edan falamana sumadzukiru. Loh, Qur'ane ono Pak. Maka ibadah rasa ini ibadah yang paling berat. Banyak yang tidak lulus. Karena berat, pahalanya langsung dari Allah kepada yang bersangkutan. Saman roh, awake dhewe lapo nang kene saiki. Saiki lho lapo awake dhewe nang kene iki lapo? Iki gara-gara rasa lho, Pak. Nabi Adam itu kan wa'allama Adamal asma'a kullaha, pinter Pak. Cuma diaturi ambek Gusti Allah, la taqrabah hadhis syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, awakmu pinter tak kei fasilitas swarga. Ning situ ojo cedek-cedek hadhis syajarah. Apa Adam gak ngerti? Itu larangan, ngerti, cuma penasaran. Lek nyedek gak oleh lek mlebu pisan ya apa rek? Lah. Kedadean kulnah bitu minha jami'ah. Awake dhewe longgo kene kan gara-gara Nabi Adam gak kuat nyangga rasa. Sampeyan roh bungkus rokok itu kan ada tulisan, Pak. Merokok membunuhmu. Faktanya orang terkaya di Indonesia itu adalah pemilik pabrik rokok, Gudang Garam, Jarum, Sampurna, sugih kabeh. Kenapa? Karena banyak orang gak kuat nyangga rasa, gak apa-apa. Rusak pisan, gak apa-apa, penyakit gak masalah. Loh, apa gak ngerti? Ngerti. Krana gak kuat nyangga rasa. Abot nggih? Abot lho rasa itu, abot. Sampai ndelok akeh wong nang pengadilan agama jange pegatan. Iku dudu urusan duit iku, urusan rasa. Pangeran Charles pewaris tahta Inggris. Sugih gak karo-karuan. Bojone njaluk pegat kok biyen Ladida itu, Pak. Ya. Ya kan? Kalau diukur istana, kekayaan, ndak terhingga wong pewaris tahta. Tapi Lady Di gak gelem deh. Selawase gak gelem deh. Kenapa? Rasa. Rasa, Pak. Jadi rasa itu memang berat, Pak. Makanya ibadah rasa itu waduh.
Ada orang goes, Pak. Sepedaan ontel lho. Tekok Lumajang munggah sampai tekok Senduro. PP kuat, Pak. Jeplek nang masjid hayala sholat berangkat gak kuat, Pak. Iku duduk urusan jarak iku, Pak, duduk. Iku hanya urusan rasa, Pak. Duduk. Wah, omahmu ikut paling 100 meter teko aluta. Lo gak langsung. Aduh rek, si anu repot aku. Tapi gowe Senduro PP, Pak. Bahkan nerabas sampai teko gini Bromo, Pak. Kuat. Ngono iki karo selfie, mangan sego pencuk pecel, Pak. Seneng, Pak. Rasa itu gak ono segoro, gak ono gunung. Begitu dia mengejar, dikejarlah itu rasa, Pak. Jadi rasa ini memang berat, makanya rewardnya tanpa manajemen, langsung owner, Pak. Nggak ada melalui bagian bendahara, bagian keuangan, nggak ada itu, Pak. Nah, nilai-nilai kekekalan ini, harta yang jenengan miliki akan bernilai kekal dan menjadi perisai pelindung jenengan ketika dia itu diberi al-baqiyatus sholihat. Maka Allah memberikan gambaran khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala. Bahwa harta yang bersifat sementara itu berubah menjadi kekekalan ketika dia diberi nilai-nilai pasif income, sodakotin jariyatin, ilmin yuntafa'u bih, awalatin solihin yada'ulah, dinasti. Kita mendidik anak, kita menyebarluaskan ilmu, itu bagian daripada memberikan nilai kekekalan pada properti dan dinasti itu. Kalau tadi Pak Haji Sulkan bisa bikin Unisula, Pak Haji Trimo bisa bikin Al-Fatah, itu namanya Al-Baqiyatus Sholihat. Nilai kekekalan. Mengukur masyarakat itu maju, berperadaban tinggi, sederhana, Pak. Kalau ilmu lebih rendah harganya daripada hiburan, wis to masyarakat kon maju ki angel, Pak. Angel, Pak. Hiburan lebih utama daripada ilmu. Wangel, Pak. Jak maju angel. Makanya investasi ilmu itu luar biasa. Allah memberikan jaminan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat yang tinggi itu diperoleh dari kombinasi antara ilmu dan iman. Ilmu. Kalau ada orang pintar kok derajatnya rendah, ini ada yang salah pada yang bersangkutan, Pak. Bukan ilmunya yang salah loh ya. Ada yang salah pada yang bersangkutan. Nah, pasif income yang ketiga, waladin soleh, namanya apa? Dinasti. Dinasti itu punya nilai kekekalan. Anak-anak kita ini adalah investasi yang punya nilai kekekalan. Bayangkan, kalau kita punya anak, yang anak itu birrul walidin, subhanallah, aset, Pak, aset. Kita ini sekarang melihat anak seringkali menjadi beban, Pak. Yo, barek tambah gede, biaya tambah akeh. Lah ngono, Pak. Sambate iki ngono. Iki tambah gede, iki belanjane tambah akeh iki. Itu namanya beban. Biarkan dia tumbuh dan kita jadikan mereka aset. Kalau toh ada muncul pembiayaan, itu resiko apa sampean gaya anak barang. Masya Allah. Aset anak itu, Pak. Bukan harta yang diperoleh anak, bukan pangkat. Aset yang paling utama adalah anak yang yada'ulah. Mereka menjadi bagian dari penyelamat kita.
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ini kan aset, Pak. Saya pernah takziah dari bandara, kan naik pesawat itu. Saya ngawal dari bandara. Anaknya itu pakai kamera yang handycam begini, Pak. Wis gak ndongakno blas ngene tok. Sampeyan iki takziah iki bapake gak ono. Ayo didongakno bapake, didongakno. Kok handycam tok. Engko apa flashdisk sampean go nang kuburan ya apa iki kok. Artinya apa? Kita ini otomatis kalau punya anak ya daulah. Handycam gak mlebu Pak nang kuburan gak mlebu. Sing mlebu iku ya daulah, doane anak sampeyan iku lho. Masya Allah. Dan anak itu kalau sudah menjadi aset, orang tuanya merdeka, Pak. Luar biasa, seneng, Pak. Seneng. Apa dikira wong matiku selesai? Enggak. Mereka itu sambat, ya laitani kuntu turaba, ya Allah Gusti, iso aku urip maneh Gusti, fa asaddaq wa akum minas sholihin. Aku arep dadi wong apik sing ahli sedekah. Iku sambate wong mati, Pak. Sambate kabeh niku ngoten niku. Tapi begitu dapat doa dari anak, sambat-sambat sing koyo ngono iku gak ono, Pak. Dia ikhlas karena mendapatkan doa dari anak-anaknya itu. Makanya duwe anak aja siji loro, Pak, wakeh, Pak. Sing dongane tambah wakeh. Sampeyan wedi duwe anak siji tok wedi, loro wedi. Ndongakno kabeh. Kenapa? Karena mereka aset. Sampeyan duwe anak akeh iku pemilu. Waduh, laris, Pak. Ono money politik entuk kabeh ku sak jutaan niku. Fa'asaddaq wa aku minas sholihin. Keinginan orang-orang di dalam kubur itu pengen balik urip maneh, pengen dadi wong apik, ahli sedekah. Cek gak kaya ngono so awake dhewe. Ayo mulai saiki anak dididik, ditanamkan kepada anak itu kesadaran untuk birrul walidain dengan doa-doa mereka. Saya pernah ditangisi sama seorang haji, enggak saya sebut. Lah apa Pak Haji sampean kok nangis? Oh, anak kula ni ngotot kawin jange kawin kalih lare Nasrani. Loh, ya apa ceritane? Wah, anak ini jenenge gak gemen-gemen, husnul khotimah. Anu, Pak, aku tak takon. Sekolahnya nduk ndi mbiyen SD SMP? Katolik, Pak. SMP Katolik, teng Jember Katolik. Oh ya wis, sampean melok aset iki jangan. Artinya sampean sing garai, wong ana pilihan yang lain, MI ono, SDI ono. Kok sampean gorono? Iku lek sampean iki lek kebun nantang pasangan lah. Sampean melok duwe aset iku. Wis aja nangis terus nae. Njaluk sepuro nang Allah, muga-muga entuk hidayah. Wis ngono ae wis. Karena apa urusan rasa kan iki mau rasa iku. Wis rasa iki iso lali agama, Pak. Lali, Pak. Lali ambek wong tua, Pak. Wong tua sing ngopeni mulai lahir procot, nyekolahno didik ngekeki klambi, ngekeki sangu. Urusan rasa sak jam ilang wong tua, Pak. Gak kanggo. Nah, makanya ayo, apalagi sekarang. Tantangannya sudah sangat luar biasa kompleks, Pak. Anak-anak kita ini almar'u ala dini khalili, terbentuk oleh lingkungan terdekatnya. Kan ada siklus 7 tahunan, Pak. 7 tahun pertama anak itu adalah hiburan orang tua, nyenengno, Pak. 7 tahun kedua anak itu murid orang tua, 14 tahun. Ke atas 7 tahun ketiga, 14 sampai 21, anak itu sudah menjadi lingkungan, berguru kepada teman-teman, berguru kepada orang-orang dekat mereka. Dan yang paling dekat dengan anak kita adalah Syekh Al-Karim Ibnul Gogel.
Ini ulama yang paling dekat, Pak. Paling dekat. Saya iki gak ono arek-arek metu gak nggawa iki, gak ono iki kitab suci iki. Paling dipercaya. Kamakola. Sampai ngaji sampai berbusa-busa ndelok nang Google ala bojo. Lah ngono apa? Ini paling. Ini bisa ashabul yamin, bisa ashabus shimal. Tergantung ini, Pak. Bisa jadi anak kita nggak keluar rumah, tapi ashabul Google ini Masya Allah. Sekarang ini banyak suami setruk Pak, umur 45 tahun. Li apa gak setruk sing wedok bendina COD terus. Ketok gak tahu metu tapi paketan teko. Lah gara-gara ndulek iki ya. Wingi mari teko Vision, saiki teko kodong robani. Mari Pak, paket apa iki? Glowing. Walah wis. Perangkat glowing iki lho teko maneh. Sing ono skincare macem-macem wis wong biyen iki gak ngerti ngono-ngono iku, Pak. Ketoke gak tau metu ka omah, tapi duitnya bablas gara-gara COD, Pak. Lho ini tantangan, Pak, tantangan. Maka pada posisi ini orang tua harus cerdas. Bagaimana mensikapi tantangan seperti ini? Hingga penting kiranya mereka yang disebut ashabul yamin, orang-orang baik, orang-orang yang benar, orang yang jujur, lurus, ahli ibadah, membuat konten-konten yang baik untuk ngimbangi. Kenapa? Udara gelombang ini terbuka untuk ashabul yamin, terbuka untuk ashabus shimal. Sedangkan kita ini punya bawaan include teko asal usule mbiyen, innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu itu punya kecenderungan jahat, Pak. Sampai nyekel HP sing didelok endi ambek sing apik-apik enek. Yakin Quran gak tau dibuka, Pak. Gak tau dibuka. Jarang. Sing dibuka gosip, hoax, hiburan. Masya Allah. Kenapa? Karena memang itu bawaannya nafsu. Anak sampai di kongkong sekolah, pilih endi apa mulai budal sekolah, gak budal yo karepmu. Kan pilih gak budal sak karepmu. Kenapa? Inna nafsala ammaratum bisu. Maka kembali kepada harta yang sementara, properti, dinasti yang juga sementara, ia berubah memiliki nilai kekekalan yang menjadi perisai kita di dunia hatal akhirah kalau kita menyerahkan kembali kepada pemilik aslinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut khairun inda rabbika thawaba. Sawabnya itu, rewardnya khair, lebih baik. Wa khairun amala. Khairnya 2 kali loh, Pak. Yang pertama khair berkait dengan sawab, yang kedua khair dengan kepastian sebagai harapan, sebagai keyakinan aku ki mesti entuk gitu loh, Pak. Khairun amala itu aku mesti entuk. Jadi kok terus iku ya apa? Harapan. Enggak, itu pasti kamu dapatkan. Gak ada khawatir. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat. Sepulangnya dari tempat yang mulia ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya, dan dijadikan kita sebagai husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bila ada pertanyaan dipersilakan. 1, 2, 3. 1. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disebutkan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tapi ada beberapa hal yang saya masih kurang. Contohnya dulu sebelum sekitaran tahun 1945, beberapa ulama memberikan
fatwa tentang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa lokal. Rata-rata di seluruh dunia itu diharamkan. Kemudian selepas Indonesia merdeka, salah satu negara yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa lokal yaitu Indonesia melalui TAF MPRS 1964 kalau tidak salah. Dan pertama kali Al-Quran diterjemahkan dalam 4 juz kalau tidak salah. Dan alhamdulillah saya pernah membacanya. Kemudian fatwa tersebut menerjemahkan ke dalam bahasa lokal diharamkan, ini kan keputusannya ulama. Jadi ada ungkapan bahwa kalau agama itu hanya bisa dirusak oleh orang yang berilmu, bukan oleh orang yang bodoh. Kemudian ada lagi fatwa tentang haramnya bom nuklir. Karena 1945 ada bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan rata-rata ulama pada waktu itu mengharamkan bom nuklir karena terlalu banyak membunuh manusia dengan cara yang kurang berberi kemanusiaan. Kemudian pada akhirnya orang-orang barat membuat bom nuklir dengan skala besar. Dan sekarang rata-rata negara-negara Islam itu merasa koyok gimana ya, mereka telah membuat banyak, kemudian ulama memberikan fatwa bahwa itu haram, ternyata sekarang kita kecilik, kita yang tidak punya bom tersebut. Maka dari itu saya memohon penjelasan bagaimana caranya mendengarkan fatwa ulama. Ulama ini fatwanya benar ataupun tidak benar. Mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Terima kasih, mudah-mudahan saya menjawabnya itu benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fatwa. Fatwa ini bersifat insidentil. Karena yang membuat fatwa itu bisa jadi referensinya juga tidak maksimal. Maaf. Satu contoh begini, Pak. Referensi tentang jamak qashar, sholat misalnya. Itu dari dulunya jarak, Pak, yang menjadi pertimbangan. Jarak. Kenapa? Karena waktu itu belum ada transportasi. Seperti yang sekarang pakai mesin. Hingga jarak itu menjadi problem. Hari ini jarak tidak menjadi problem. Maka ketika kita menggunakan jarak sebagai ilat daripada jamak, itu bisa menjadi gugur kalau sudah menggunakan teknologi. Jakarta Banyuwangi itu 1 jam, Pak. 1000 kilo, kira-kira begitu. Banyuwangi Jember itu ya 60 kilo. Tapi kalau pas enek pohon tumbang atau terguling nang kumitir, itu 1 hari itu, Pak, bisa itu, Pak. Maka persoalan fatwa jamak qashar itu sudah tidak berlaku jarak hari ini. Karena ditemukannya alat-alat transportasi modern. Maka saya katakan fatwa itu dibuat oleh oknum, ulama atau orang alim yang bersifat insidentil. Nah, parahnya ketika referensinya adalah terbatas. Contoh begini, Pak. Kita ini kalau ngomong makanan atau minuman, itu yang pasti kita sertakan itu halal. Padahal itu tidak bisa terlepas dari pasangannya, halalan thayyiban. Hingga orientasi kita kalau halal itu mesti babi, misalnya begitu. Apakah nasi, minuman-minuman atau apapun namanya bisa menjadi haram? Bisa. Kalau melanggar unsur thayyiban, apa? Pewarna, perasa, pengawet yang melebihi ambang batas. Dan itu tidak bisa difatwakan karena apa? Karena tidak menyertakan ahli kimia. Makanan-makanan yang beredar itu, jangan klik apa saja yang membahayakan. Itu mestinya juga difatwakan haram karena melanggar unsur thayyiban. Sampai sekarang kan belum ada itu, Pak. Saya lebih setuju kalau halalan thayyiban. Ini contoh. Makanya kembali kepada persoalan tadi, kemana kita harus bertanya?
tentang keilmuan-keilmuan itu Allah memberikan kepada kita Al-Quran. Itu sebagai referensi yang pertama dan utama. Karena Al-Quran sendiri adalah tibyanal likulli syai'. Makanya tadi kalau dikatakan dulu pernah ada fatwa bom nuklir, fatwa dilarang penerjemahkan, bagi kita itu adalah insidentil dan referensinya yang sangat terbatas. Saya kira itu. Terima kasih. Oh, monggo Pak. Oh ada. Oh, ada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini ingin menanyakan kepada Ustadz, masalah tadi sudah disebutkan bahwa di dunia ini adalah yang dibanggakan ada dua macam. Yang menurut saya, catatan saya, yang pertama al-malu, yaitu harta benda atau properti. Yang kedua adalah wal banun, dan dinasti atau anak keturunan. Masalah demikian itu di mana di negara kita ini, masalah yang kedua al-mal wal banun, harta benda atau properti, al banun, dan anak-anak dinas, anak-anak keturunan kita semuanya. Oleh karena itu dalam hal ini kalau kita mengetahui atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam, yang melanggar aturan-aturan agama kita, agama Islam, maka sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Itu yang saya ketahui sedikit. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita selaku umat Islam yang mengetahui sebagian hukum-hukum Islam yang tidak sesuai yang diterapkan oleh para pemegang kekuasaan saat ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat karena saya nggak bisa jawab ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban saya. Kita ini sudah punya kesepakatan bahwa platform negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lalu ada instrumen-instrumen politis yang di sana ada Majelis Ulama, ada Departemen Agama yang barangkali itu menjadi representasi daripada umat Islam untuk bagaimana melindungi umat itu supaya tidak terjebak kepada kemungkaran-kemungkaran. Saya kira itu yang pertama. Jawabannya adalah kita ini seperti bola lampu Pak. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Begini, kalau ingin menjawab dari pertanyaan Ibunda tadi, maka jadilah bola lampu yang wattnya lebih kuat daripada bola lampu yang bersifat sayyiat. Maka al-mu'minul qawi khairum minal mu'min adh-dhaif. Kita harus kuat. Untuk bisa merubah ini kita nggak perlu secara politis, duit-duit akeh, perusahaan di mana-mana, terus kita ngomong, ojo macam-macam, tak cukup duitku, insya Allah selesai kok itu Pak. Masalahnya kita ini bengok-bengok gak duit-duit, gak tiri ngono Pak, kira-kira gitu. Maka mari kita umat Islam duit-duit akeh, wanai pinter-pinter, wes toh, meneng-meneng Pak, meneng. Saya ini pernah, ini cerita, di Jalan Gajah Mada Banyuwangi, ini fakta, akan didirikan tempat hiburan oleh keluarga Emilia Contessa. Kalau dulu namanya diskotik Pak mungkin. Lalu ada juga di jalur itu didirikan gereja, karena ada dulu mantan sekda Pak Tris itu orang Nasrani mau bikin gereja. Orang-orang pada protes. Wah ini ada tempat hiburan, ini anu bla bla bla. Saya bilang, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ayo bikin bola lampu kebaikan yang besar. Apa? Bikin masjid. Lu kan duit-duit, utang. Betul itu Pak.
Akhirnya kita beli tanah utang, harganya waktu itu di Jalan Kacamata itu 30 juta 1000 meter. Sekarang sudah milik, Pak. Lalu golek duit ndi itu iso dadi lo masjid 15 tahun, Pak. Lo alhamdulillah, oke Pak ya. 15 tahun baru iso dipakai Jumatan. Tapi dengan adanya masjid itu alhamdulillah Mbak Emil nggak jadi bikin diskotik. Sungkan sampai masjid itu ternyata. Ini contoh sederhana, Pak. Jadi kalau kita hanya ngomong tulisan nggak mempan, Pak. Tapi lain duit pemerintah sejahat apapun karo duit itu wedi ya, Pak. Wedi. Lek karo partai gak wedi, Pak, gak wedi. Oh, partai gak wedi. Duit. Nah, inilah yang barangkali saya sampaikan kepada Ibu Muda tadi. Fal yughayyirhu biyadih tadi. Cukup ayo kita kuatkan umat. Jenengan gak ada putra pinter, sogeh, insyaallah lebih hebat lagi, Pak. Lumajang sapa sih bupati paling. Banyuwangi sapa sih bupati. Sampean sogeh, sungkan bupatiku, Pak. Yakin sungkan. Sungkan, Pak. Cuk macam-macam iku. Oh, duwite gak ono serine. Walah wedi, Pak. Wedi. Ayo, sogeh. Terima kasih, Bu. Libtiqai mardatillah wa lihusuli maqasidinal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nahmaduka ya Allah bihamdi syakirin nusalli nusallimu ala sayyidil mursalin Allahumma antas salam sallim minal muslimin rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tawaffana muslimin tawaffana bi husnil khatimah tawaffana bi kalimatil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tsumma tawaffana al mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan. Testing. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Thoha Muntaha dari Banyuwangi. Sebagai narasumber pekan atau tanggal 18 Mei nanti adalah Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Haris MA dari Kota Malang. Terima kasih.